Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratna Sari Arab dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 3 SD dan MI. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel ini. Hai, apa kabar semuanya? Anak-anak kelas 3 yang hebat-hebat. Kita jumpa lagi ya di bab 8 permainan ular kelabang. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat memberi contoh permainan tradisional Betawi. Peserta didik dapat menjelaskan cara permainan ular kelabang. Peserta didik dapat menjelaskan nilai-nilai luhur dalam permainan tradisional. Peserta didik dapat mempraktekkan permainan ular kelabang. Nah, sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa juga terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Yuk kita mulai pembelajarannya. Bab 8, permainan ular kelabang. Permainan tradisional khas Betawi merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan yang biasa dilakukan anak-anak bersama teman-temannya. Betawi memiliki banyak permainan tradisional, contohnya permainan ular kelabang. Permainan tradisional anak-anak Betawi bukan sekedar permainan biasa, tetapi mengandung unsur-unsur yang mengajarkan kepada anak-anak mengenai nilai-nilai kehidupan. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah nama permainan ular kelabang yang sedang dimainkan oleh anak-anak ya. Kalian lihat ya, ada yang menjadi ularnya, ada yang menjadi pintu gerbangnya ya. Kalian lihat juga lahan untuk bermainnya harus luas, tidak boleh sempit. Hari ini adalah hari Minggu. Husni dan teman-temannya tidak bersekolah. Mereka membuat janji untuk bermain di tanah lapang yang berada di belakang rumah Husni. Husni dan teman-temannya sangat senang bermain di tempat itu karena tempatnya yang luas dan dapat menampung jumlah mereka yang cukup banyak berkumpul saat ini. Hari ini ada sekitar 12 orang anak yang ikut bermain. Husni mengajak teman-temannya untuk bermain permainan ular kelabang. Nah, ini ya ada gambarnya nih, Husni dan teman-temannya berkumpul di lapangan belakang rumah Husni. Teman-teman, hari ini yang berkumpul untuk bermain cukup banyak. Bagaimana kalau hari ini kita bermain permainan ular kelabang? Siapa yang setuju? Tanya Husni kepada Marco, Didu, dan teman-temannya. Oke, Husni mau, jawab kawan-kawannya secara serentak dan lantang. Mereka pun berkumpul mendekati Husni untuk memulai permainan. Tak lama, terbentuklah suatu formasi dan permainan ular kelabang. Dimulai sambil menyanyikan sebuah lagu. Mereka bermain dengan kompak dan tampak sangat gembira. Pernahkah kamu bermain ular kelabang? Di mana? Dan bagaimana kalian melakukan permainan tersebut? Ayo kita mengenal permainan tradisional Betawi yang bernama ular kelabang pada bab ini. A. Mengenal permainan ular kelabang. Permainan ular kelabang merupakan salah satu permainan tradisional yang sering dimainkan anak-anak Betawi. Disebut dengan permainan ular kelabang karena posisi para pemainnya yang berbaris memanjang ke belakang, menyerupai bentuk ular naga yang meliuk-liuk melewati pintu gerbang. Permainan ini biasanya dimainkan di tanah lapang pada sore hari atau malam hari, terutama saat bulan purnama. Pada zaman sekarang, permainan ini juga banyak dilakukan anak-anak pada siang hari. Permainan ular kelabang dimainkan oleh sedikitnya 5 orang anak hingga 12 orang anak. Lebih banyak pemain yang ikut serta
permainan akan lebih meriah ya. Jadi pemain yang ikut serta maka permainan akan lebih meriah ya kalau makin banyak. Rata-rata pemainnya berumur dari 5 sampai 12 tahun ya. Karena jumlah pemain yang banyak dan cara bermain yang mengharuskan barisan anak-anak yang bergerak ke sana kemari, layaknya seekor ular naga, maka permainan ini dibutuhkan dimainkan di lahan yang luas, agar pemain dapat bermain dengan leluasa. Namun, kemajuan zaman yang semakin pesat, karena hadirnya teknologi dan berkurangnya lahan bermain yang luas dan aman, membuat permainan tradisional ini semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Bahkan mulai tergantikan oleh banyaknya permainan digital yang dapat dimainkan sendiri di rumah tanpa membutuhkan orang lain dan lahan pemain. Pada permainan ular kelabang, setiap pemain memiliki peran masing-masing. Untuk menentukan peran masing-masing pemain dapat dilakukan dengan cara kompimpa ataupun sukarela. Dua orang pemain berperan sebagai penjaga pintu gerbang. Biasanya yang menjaga pintu gerbang adalah anak yang badannya paling besar atau paling tinggi. Satu orang pemain berperan sebagai induk yang bertugas memimpin barisan yang diumpamakan menjadi kepala ular. Sisa pemain lainnya berperan sebagai anggota barisan ular yang bertugas mengikuti gerakan induk barisan. Satu orang pemain yang berada di barisan paling belakang menjadi bagian ekor ular. Kita ke bagian B. Tata cara permainan ular kelabang. Sebelum melakukan permainan ular kelabang, para pemain menentukan dua orang yang akan menjadi penjaga pintu gerbang. Dua orang penjaga pintu gerbang berdiri berhadapan dengan kedua tangan mereka disatukan dan berpegangan, lalu diangkat ke atas bersama-sama hingga menyerupai terowongan pintu gerbang yang dapat dilewati para pemain ular kelabang. Kedua penjaga pintu gerbang kemudian menentukan siapa yang berperan menjadi angin dan hujan dengan cara suten ya. Para pemain lainnya berbaris memanjang ke belakang menyerupai ular naga. Seorang anak bertindak sebagai induk pemimpin atau bagian kepala ular, berdiri di barisan paling depan. Sisa pemain berada di belakang sang induk sambil memegang bahu, pinggang atau baju pemain yang berada di belakang. Begitu seterusnya hingga ke pemain yang berada di barisan paling terakhir yang akan menjadi bagian ekor ular naga. Nah, kalian lihat gambar ini seperti ini contohnya ya. Nih, yang ini adalah penjaga pintu gerbang. Ini adalah induk. Ini anggotanya dan ini menjadi ekor ular naga yang paling belakang. Nanti anak-anak ini melewati barisan ini masuk ke terowongan ini. Nanti mutar lagi ya. Nanti selesai lagu, nah anak yang terakhir ini ditangkap oleh penjaga pintu gerbang ini ya. Permainan dimulai dengan cara pemain berjalan melingkar meliuk-liuk seperti ular sambil bernyanyi secara berulang-ulang, melewati dua pemain yang menjadi penjaga pintu gerbang. Salah satu versi lagu yang biasa dinyanyikan atau sering kita dengar adalah berikut ini. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari, kini dianya yang terbelakang. Nah, seperti itu ya lagunya. Adapun lagu asli permainan ular kelabang di Betawi yaitu ler ular kelabang, kelabangnya mencari buntut. Di mana rumah tuh abang, di situ ada badutnya. Kosong, 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 isi, isi, isi. Nah, itu ya, itu lagu versi Betawinya. Pada saat terakhir ketika lagu habis, maka seorang anak yang
berjalan paling belakang atau bagian ekor akan ditangkap oleh penjaga pintu gerbang. Barisan ular harus berusaha berkelit agar tidak tertangkap pintu gerbang. Jika ada pemain yang tertangkap, ia harus memilih ingin menjadi hujan atau angin. Jika memilih hujan, maka ia harus keluar dari barisan ular dan berbaris di belakang penjaga pintu gerbang yang menjadi hujan. Kalau ia memilih hujan. Begitupun jika ia memilih angin, maka ia harus menjadi anggota penjaga pintu gerbang yang menjadi angin. Penjaga pintu gerbang saling berusaha membujuk anak yang tertangkap agar mau menjadi anggota barisannya. Barisan ular tersebut berjalan bolak-balik sambil bernyanyi sampai semua anak tertangkap oleh penjaga pintu gerbang. Setelah semua anggota barisan ular naga tertangkap, maka penjaga pintu gerbang melakukan shuten untuk memperebutkan anggota barisan. Penjaga pintu gerbang yang menang shuten berhak mendapat anggota barisan pihak yang kalah. Sementara itu, penjaga pintu gerbang yang kalah shuten tidak mendapatkan anggota dan harus mengejar anggota barisan milik penjaga pintu gerbang yang menang shuten, yaitu menangkap bagian ekor barisan. Penjaga pintu gerbang yang menang shuten harus menghalang-halangi agar anggota barisannya tidak tertangkap oleh penjaga pintu gerbang yang kalah shuten dengan cara merentangkan kedua tangannya sambil bergerak menghindar jika didekati pihak lawan. Pada saat inilah suasana permainan memuncak menjadi seru dan sangat ramai. Para anggota barisan harus tetap kompak dan tidak boleh terputus sambil berpindah-pindah dan meliuk-liuk mengikuti induknya. Jika ada anggota barisan yang terputus saat meliuk-liuk, maka secara otomatis ia menjadi anggota dari pihak lawan. Nah, ini ada juga gambarnya ya, gerakan permainan ular kelabang nih. Oleh anak-anak, lihat tempat bermainnya sangat luas, jadi anak-anak bisa berlari meliuk-liuk. Nah, ini adalah penjaga pintu gerbang yang kalah. Dia harus menyentuh atau mengambil anggota yang paling belakang yang disentuh. Nah, ini penjaga pintu gerbang yang menang shuten tadi harus menghalang-halangi agar tidak tertangkap anggotanya dengan merentangkan tangannya ya anak-anak ya. Permainan berakhir ketika penjaga pintu gerbang yang kalah shuten dapat merebut semua anggota barisan penjaga gerbang yang menang shuten. Pemain yang dinyatakan pemenang adalah penjaga pintu gerbang yang terbanyak diikuti oleh pemain yang tertangkap. Namun, seringkali permainan ini terhenti sebelum selesai karena hari yang sudah sore, ataupun karena harus menjawab panggilan orang tua untuk segera pulang. Sekarang kita ke bagian C ya. Nilai luhur yang terkandung dalam permainan ular kelabang. Pada permainan ular kelabang, pemain yang tertangkap oleh penjaga gerbang terowongan akan ditanya, apakah akan memilih menjadi angin atau menjadi hujan. Ia dituntut untuk menjawab secara tegas. Begitupun di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mampu membuat keputusan secara tegas dan tidak boleh merasa ragu. Setelah semua anggota barisan tertangkap oleh penjaga pintu gerbang, sang penjaga saling melakukan shuten untuk merebutkan anggota barisan. Pihak yang kalah shuten harus berusaha keras merebut para pemain yang berada di belakang pemenang shuten. Hal ini mencerminkan bahwa jika ingin meraih sesuatu yang dicita-citakan, haruslah diiringi dengan semangat kerja keras, niscaya akan yang dicita-citakan dapat tercapai ya. Dalam permainan ular kelabang, penjaga gerbang yang menang shuten menjadi pemimpin barisan yang harus melindungi pemain lain yang berada di belakangnya semampunya agar tidak direbut pihak lawan. Maknanya, seorang pemimpin harus mampu melindungi anak buahnya, dan sebagai anak buah dituntut untuk mengikuti perintah pemimpinnya. Melalui permainan ini diharapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mematuhi setiap perintah dan nasihat orang tua dan guru di sekolah.
Selain kegembiraan karena bisa tertawa pada saat bermain bersama, permainan ini mengajarkan kita untuk bersikap jujur dan patuh pada aturan permainan. Permainan ini membutuhkan sikap kerjasama dan saling bahu-membahu agar para anggota barisan tidak terlepas dan ketinggalan gerak meliuk sang induk. Melalui permainan ini, kita juga diajak belajar mengatur diri dan kelompok agar tetap berada dalam kekompakan. Ayo berlatih. 1. Marilah kita melakukan permainan ular kelabang. Tugasmu bersama kelompok adalah A. Berbarislah bersama anggota kelompokmu. Satu kelompok berisi antara 10-12 orang. B. Lakukan tahapan permainan ular kelabang yang telah kamu pelajari di halaman sekolah. C. Dengarkan arahan gurumu supaya permainan berjalan tertib. 2. Ceritakan pengalamanmu bermain permainan ular kelabang di buku tulismu. Jangan lupa juga mencantumkan pesan-pesan serta menuliskan sifat baik dan sifat buruk yang muncul dari teman-temanmu selama melakukan permainan tadi ya. Nah, ini ada catatan. Guru dapat menilai kemampuan bermain ular kelabang dengan pedoman tabel berikut ya. Ini ada skor 4, skor 3, skor 2, dan skor 1 ya. Nah, ini ada ketelitian. Ada ketepatan strategi bermain. Usahakan ya kalau kalian bermain mendapat skor 4. Lihat tuh kriteria indikator skor 4 ya. Ayo biasakan bermainlah bersama kawanmu dengan jujur. Jangan berlaku curang. Berlaku curang membuat permusuhan. Mari biasakan bersikap lapang dada dan menerima hasil permainan. Nah, kita ke refleksi. Apakah kamu sudah bisa melakukan permainan ular kelabang? Apa manfaat yang kamu dapat lakukan dalam permainan tersebut? Iya. Nah, kalian bisa merefleksi apa-apa yang sudah kalian lakukan dalam permainan ular kelabang nantinya ya. Rangkuman. 1. Permainan ular kelabang merupakan salah satu permainan tradisional anak-anak Betawi. 2. Permainan ular kelabang membutuhkan sedikitnya 4-5 orang serta harus dilakukan di tempat yang cukup luas dan lapang. 3. Para pemain ular kelabang terdiri dari penjaga pintu gerbang, induk, barisan badan ular kelabang, dan ekor ular kelabang. Pemenang permainan adalah penjaga gerbang yang mampu menawan anggota barisan ular kelabang yang terbanyak. Nilai luhur yang terkandung dalam permainan ular kelabang yaitu persatuan, kejujuran, kekompakan, patuh pada aturan, lapang dada, dan kerja sama. Nah, sekarang kita ke evaluasi ya, ke bagian A dulu ya. Nomor 1. Jika kamu dan temanmu berjumlah 11 orang, kalian dapat melakukan permainan ... bersama-sama. A. Damdas 16 batu. B. Ular kelabang. C. Anggar-anggaran. Atau D. Pici putri. Nah, jawabannya adalah betul, karena kita lagi membahas tentang ular kelabang. B ya. Nomor 2. Tugas pemain yang menjadi penjaga pintu gerbang dalam permainan ular kelabang adalah melindungi anggota barisan ular kelabang di A. Di B. Menentukan anggota barisan ular kelabang. Di C. Menawan barisan ular kelabang satu persatu. Di D. Memimpin barisan ular kelabang. Nah, tugas penjaga pintu gerbang. Iya. Apa anak-anak? Melindungi anggota barisan ular kelabang ya. Yang menjaga pintu gerbang dalam permainan ular kelabang adalah itu melindungi anggota barisan ular kelabang. Nomor 3. Berikut ini merupakan tempat cocok melakukan permainan ular kelabang yaitu A. Tanah lapang. B. Rumah kosong. C. Ruang kelas. D. Kebun sekolah. Jawabannya adalah ya tanah lapang ya.
Nomor 4, sikap yang dapat dipupuk dari permainan ular kelabang adalah persatuan. Ya, kita harus bersatu barisnya, mengikuti pemimpinnya atau induk ularnya agar tidak tertangkap oleh pihak yang kalah sultan tadi, penjaga pintu gerbang yang tadi ya. Nomor 5, jika teman kita tidak sengaja menyebabkan kita terjatuh ketika sedang bermain ular kelabang, sebaiknya sikap kita memaafkan, lapang dada, membalas atau mendiamkan. Kalau kita tidak sengaja, dia menyebabkan kita terjatuh, yaitu bersikap memaafkan ya, karena dia sudah membuat kita jatuh ya, kita harus memaafkannya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Pada zaman dahulu, permainan ular kelabang biasa dimainkan anak-anak Betawi pada saat apa? Ya, pada saat sore atau malam hari, terutama pada saat bulan purnama. Ya, anak-anak, betul ya? Nomor 2, menentukan permainan ular kelabang dilakukan dengan cara suten ya. Nah, sekarang nomor 3, pemain yang menjadi pemimpin barisan dalam ular kelabang disebut. Pemain yang menjadikan pemimpin barisan dalam permainan ular kelabang disebut, yaitu induk ya, atau pemimpin ya. Nah, sikap kita jika dinyatakan kalah dalam permainan adalah menerima kekalahan dengan lapang dada. Permainan ular kelabang dinyatakan berakhir jika penjaga gerbang yang kalah sultan dapat merebut anggota barisan penjaga gerbang yang menang sultan ya. Tadi direbut kembali ya. Oke, kita lanjut. Kita ke bagian C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1, sebutkan para pemain yang terlibat dalam permainan ular kelabang. Jelaskan pula apa tugas dari masing-masing pemain tersebut. Penjaga pintu gerbang bertugas menjadi terowongan, menentukan siapa berperan menjadi angin dan hujan dengan cara sultan ya, mereka berdua itu. Nah, itu ya. Sekarang induk ular bertindak sebagai induk pemimpin atau bagian kepala ular, berdiri di barisan paling depan. Nah, itu induk ular ya. Sisa pemain berada di belakang sang induk sambil memegang bahu, pinggang atau baju pemain yang berada di belakangnya. Begitu seterusnya hingga ke pemain yang berada di bagian akhir ya, belakang, terakhir menjadi bagian ekor ular naga ya. Nah, itulah. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara memenangkan permainan ular kelabang? Yaitu yang apa, anak-anak? Bagaimana cara memenangkannya? Ya, penjaga yang kalah sultan harus merebut anggota barisan ular kelabang yang menang sultan ya, sampai semuanya tertangkap oleh si penjaga pintu gerbang yang kalah sultan ya. Apa sajakah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam permainan ular kelabang? Yaitu persatuan, kejujuran, kekompakan, patuh pada aturan, lapang dada, dan kerja sama. Mengapa kita tidak boleh curang dalam bermain? Ya, karena curang menciptakan permusuhan ya. Curang akan merugikan diri sendiri. Mengapa permainan ular kelabang ini kini semakin jarang dimainkan oleh anak-anak masa kini? Betul, karena kemajuan zaman yang semakin pesat dengan hadirnya teknologi serta semakin berkurangnya lahan yang luas dan aman ya untuk bermain ular kelabang. Nah, demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta PLBJ dalam bab 8 ini, permainan ular kelabang, untuk kelas 3 SD dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya di bab 9, seni main pukul Betawi.
Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Sari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.